Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita pagi hari ini, tapi semua karena kemurahan, anugerah daripada Tuhan. Kasih setianya yang selalu baru yang kita nikmati. Puji Tuhan, kita angkat lagu pujian. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Kita angkat lagu pujian ini dari awal. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkan
kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Dan juga kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bertahta setiap pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat lagu pujian. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kesudahan, biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup makan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya mau jemaat tangannya di atas, ya, haleluya. Kita akan lagu puja, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah hati pikiran kita tetap terfokus hanya kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
saja katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saya minta dengan kasih Bapak Yakub Sunandar untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layak kami puji Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami boleh naik di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami masih bisa bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sucikan hati pikiran kami ya Tuhan. Firman-Mu biarlah boleh mengena dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menegur kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh oh Tuhan tertanam, termeterai dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami Tuhan. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi yang berbahagia ini. Dalam ibadah raya yang pertama kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini katakan amin. Sekali lagi siapa yang bersuka cita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan. Dan saya juga bersyukur sebagai gembala kita sudah masuk di tahun yang ke-10. Tetapi saya sering katakan kita tidak bangga dengan angka yang banyak. Saya percaya proses Tuhan bagi kita semua masih terus berlangsung. Yang percaya katakan amin saudara ya. Ada orang bangga dengan lamanya beribadah atau menjadi gembala, melayani, tetapi sekali lagi proses Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Nah, saudara izinkan saya pagi hari ini akan menyampaikan satu judul khotbah yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tolong diperhatikan baik pada pagi hari ini dalam ibadah raya yang pertama. Saya beri judul renungan kita yaitu Lazy Christian atau Kristen yang malas. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini merasa bahwa saya sudah ada di zona nyaman Pak. Saya sudah ada di tempat yang saya inginkan, saya impikan. Jadi saya sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi.
Karena semua sudah settle, semua sudah pada posisinya. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan mau sebenarnya kita terus bertumbuh, terus melangkah, karena ada hal yang lebih baik lagi ke depan. Katakan amin, saudara. Amsal 18 ayat 9. Coba kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-9. Saya mau kita baca ayat ini dengan suara yang keras yang sudah dapat katakan amin. Amsal 18 ayat 9, sudah semua? Kita baca hitungan ketiga, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si. Saudara baca nggak sih? Yang belakang masih bengong. Saya mau semua baca. Sekali lagi, lebih keras lagi. 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari. Bahasa sederhananya, orang malas adalah orang perusak. Orang malas, orang yang suka merusak. Dan percayalah, yang membuat keadaan itu rusak, itu orang malas, saudara. Orang malas itu nggak punya tujuan. Orang malas itu bahkan nggak punya hari depan. Nanti kita akan pelajari pagi hari ini. Dan saya berdoa sebagai gembala supaya jemaat GPDI Yordan Kebon Baru tidak ada yang malas. Halo, saudara tipe orang malas apa enggak? Oh, nggak bisa jawab saudara ya. Orang malas adalah orang perusak. Orang malas pekerjaannya adalah merusak. Dan hati-hati kepada orang malas, ini seringkali melanda kita. Karena kita merasa nyaman, kita merasa semua sudah baik-baik saja. Nah, arti kata malas itu sendiri dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia berkata, tidak mau bekerja. Tidak mau apa? Tidak mau apa? Kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai laki-laki itu tanggung jawab kita. Kita harus bekerja, kita harus menafkahi keluarga, istri dan anak. Saudara, kapan kerja itu mulai berlangsung, saudara? Kerja itu mulai berlangsung ketika ada di Taman Eden. Ketika Tuhan perintahkan kepada Adam, tolong kelola ini taman. Kelola yang aku berikan kepadamu. Tetapi pekerjaan berat itu dimulai dari ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Manusia harus berpeluh, manusia harus berkeringat, dia harus mengelola tanahnya. Tadi di Taman Eden bekerja tetapi tidak berpeluh, tidak mengeluarkan keringat. Jadi dosa yang membuat kita harus bekerja keras. Katakan amin. Anda harus bekerja. Kalau nggak kerja jangan dikasih makan, saudara. Oh, nggak ada amin, saudara. Begitu juga bekerja di dalam Tuhan. Bekerja dalam pekerjaan Tuhan harus. Karena tanggung jawab itu ada dalam pundak kita. Yang kedua, arti malas, tidak mau mengerjakan sesuatu. Lebih senang mengemis daripada bekerja. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesia ya, serem juga ya. Orang malas lebih suka mengemis daripada bekerja. Segan, tidak suka, tidak bernafsu, dan sebagainya. Nah, saya masuk ke beberapa poin. Harusnya saya pakai PowerPoint tetapi nggak sempat, saudara. Poin yang pertama, perhatikan baik. Orang yang malas selalu memiliki alasan. Nah, kan gitu. Orang malas selalu punya alasan dan alasannya itu 1001 macam, saudara. Bahkan alasannya kadang-kala nggak masuk akal. Betul nggak, saudara? Betul nggak, saudara? Ya. Orang malas suka beralasan. Nah, saya tiba-tiba mengingat satu kisah yang menarik, saudara. Dalam Kidung Agung pasal 5,
ayat 2 sampai 8. Nah, ini jarang dihotbahkan saudara, karena memang begini. Kitab Kidung Agung adalah kitab cinta. Bahkan Kidung Agung adalah syair atau pujaan dari Soleman kepada Sulamit. Nah, Sulamit itu gambaran gereja Tuhan. Soleman berbicara Allah Tuhan kita sendiri. Coba lihat Kidung Agung 5 ayat yang kedua. Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tidur, perhatikan ya, ini gereja Tuhan. Aku tidur tetapi hatiku bangun, katanya ya. Dengarlah kekasihku mengetuk. Nah, kekasihnya lakukan apa? Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Pak Prengki kira-kira kalau ngomong begini sama Ibu Ita, engkaulah dinda manisku, asik. Merpatiku idam-idamanku, cielah. Keren ya? Nah, ini kurang lebih gambaran ya gereja Tuhan dengan Tuhan sendiri. Next, ayat yang kedua. Bajuku telah kutanggalkan, ya kata Sulamit. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorinya pula? Ketika Sulaiman, gambaran Yesus Kristus sedang mau datang kepada gerejanya, kepada Sulamit kekasihnya, tetapi alasan muncul, bajuku telah kutanggalkan. Memang dia mau tidur. Dia sudah pada jam tidur. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorinya pula? Kalau benar-benar dia mencintai kekasihnya, walaupun sudah di tempat tidur, walaupun sudah cuci kaki, walaupun siap istirahat, namanya kekasih datang harus siap Halo saudara. Saudara nangkap firman Tuhan? Saudara masih sama saya? Next. Berikut. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Cuma hanya berdebar doang, saudara. Ya. Aku cinta dia cuma sampai di mulut. Kekasihnya udah di depan pintu. Kekasihnya sudah datang. Tetapi mempelai wanita Sulamit tetap ada di tempat tidur. Berikut. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Selanjutnya dikatakan apa? Ayat 6, perhatikan baik. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah waktunya sudah terlambat. Tadinya dalam hati aku rindu. Kekasihnya datang, dia siap di depan pintu sedang mengetok, mau masuk, tetapi alasan itu muncul. Aku kan sudah ada di tempat tidur, aku kan sudah cuci kaki, siap untuk istirahat. Bukankah ini seringkali menjadi alasan buat si pemalas? Orang malas banyak alasan. Saya kan masih muda, saya kan sudah tua, saya kan gak bisa ngomong, saya kan alasan. Alasan yang lain apa ceritanya? Coba lihat Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai ayat 29. Keluaran pasal 6. Ini percakapan Musa dengan Tuhan sebelum dia pergi ke Firaun. Keluaran pasal 6 ayat 27. Ayat 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir,
Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Firman Tuhan datang kepada Musa. Musa adalah orang Israel yang sempat dipelihara, dijaga, bahkan dibesarkan di Mesir. Dengan kata lain, Musa tahu ilmu-ilmu Mesir. Dia tahu budaya Mesir. Dia tahu cara kerja orang-orang Mesir. Bahkan dia menjadi anak kesayangan Firaun. Tetapi ketika Tuhan mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun, apa alasannya? Aku tidak petah lidah. Aku nggak pandai bicara. Aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Bukankah ini alasan demi alasan orang Kristen akhir zaman? Saya bisa nggak Pak Pendeta jadi jemaat yang biasa saja? Saya mau tanya, jemaat biasa itu seperti apa, saudara? Minggu lalu seorang hamba Tuhan sampaikan firman di tempat ini, Pendeta John Lee Sepang. Banyak orang Kristen hari ini ke gereja hanya jadi peserta. Yang penting sudah masuk, sudah lapor muka sama gembala, sudah cukup. Saya mau katakan saudara ya, kalau ada orang Kristen seperti itu adalah orang Kristen yang malas. Orang malas juga tidak peduli dengan keadaan. Mau gerejaku kayak bagaimana, mau keadaan seperti apa ya terserah. Itu orang malas, saudara. Orang malas juga orang gak punya hati. Halo? Mau gembala seperti apa, mau ibu gembala seperti apa, bodoh amat. Itu jemaat yang malas. Kalau saya dan ibu gembala adalah hamba Tuhan yang malas, kita nggak tembus di angka 10 tahun, saudara. Kalau saya malas melayani, kita tidak ada hari ini, kita sudah bubar jalan, saudara. Katakan amin. Poin yang kedua, kita bisa menjadi orang Kristen dan tetap menjadi malas. Saya ulangi ya. Kita tetap dan bisa menjadi orang Kristen dan tetap menjadi malas. Artinya begini, walaupun label kita Kristen, walaupun KTP kita Kristen, walaupun kita disebut pengikut Kristus, tetap saja bisa menjadi orang malas. Halo? Saya pernah sampaikan beberapa minggu lalu, satu kali saya pernah dalam satu kondisi saya nggak bisa pulang ke Jakarta karena ada pelayanan atau acara, saya lupa, udah lama sekali saudara. Kurang lebih 16-17 tahun yang lalu saya terjebak di situasi, saya nggak bisa kemana-mana, saya ada di kota Bandung dan bingung saudara. Waktu itu pas hari Minggu. Biasa Minggu pagi bangun untuk cari gereja atau beribadah, tapi saya di satu kondisi saya nggak bisa, saudara. Saudara tahu sepanjang hari saya gelisah sekali. Saya bilang kayak ada yang kurang dalam hidup ini. Kayak nggak enak hidup ini. Akhirnya saya cari gereja Protestan, kebetulan ada di depan hotel. Itu saya ingat sore-sore. Saya masuk saudara. Walaupun merek gereja berbeda, tapi saya katakan Tuhan, saya datang ke gereja ini mau beribadah. Saya mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong sepanjang minggu. Tuhan sudah memberkati sepanjang minggu. Kita mau balas apa kebaikan Tuhan coba. Tapi heran bagi orang yang bisa
hari Minggu nggak beribadah. Alasannya apa? Pertemuan keluarga. Alasannya apa? Arisan. Orang yang terlalu banyak alasan adalah orang yang malas. Kalau gereja ini malas, tidak mungkin ada ibadah kedua. Kalau pelayan-pelayan kita malas, nggak mungkin mereka tanpa pamrih. Dari ibadah pertama lanjut jam 10 ibadah yang kedua. Kalau gereja ini malas, tidak ada berkat. Justru menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita sedang melakukan sesuatu lebih. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Untuk hormat kemuliaan nama daripada. Anda mungkin berpikir kan ibadah kedua hanya sedikit. Kenapa? Anda takut dengan jumlah. Saya nggak pernah takut dengan jumlah. Karena jemaat Tuhan punya, bukan saya punya. Jemaat punya Tuhan. Kami hanya pengelola. Kami hanya dipercayakan. Saya dan Ibu Gembala cuma penilik, bukan pemilik. Pemilik saudara adalah Tuhan Yesus. Kami hanya dipercayakan untuk melayani. Tapi bukan serta-merta lalu kita ongkang-ongkang kaki, lipat tangan, lalu biar semua berjalan. Tidak bisa, saudara. Semua butuh keringat, semua butuh doa, semua butuh usaha. Katakan amin, saudara. Saya catat 3 poin lagi. Apa kemalasan orang Kristen? Apa kemalasan orang Kristen? Dengar, yang pertama, orang Kristen malas berdoa dan baca firman. Coba saya mau tanya sama jemaat, siapa hari ini bangun pagi berdoa? Yang lain masih bingung, saya doa nggak hari ini ya? Yang berikutnya, siapa yang bahkan tiap pagi baca firman, angkat tangan. Lebih nggak ada, saudara, puji Tuhan. Terima kasih buat kejujuran dan kemalasan saudara. Pak, saya kan nggak perlu angkat tangan, tapi saya dalam hati. Aduh, udah deh. Nggak usah ngomong dalam hati, saudara. Karena bicara hati cuma engkau dengan Tuhan yang tahu. Halo. Haleluya. Haleluya. Malas orang Kristen adalah malas berdoa, malas baca firman. Mana Ibu Gembala? Hari ini kami sudah masuk di Mazmur pasal 85, 86. Baca firman terus. Bukan berarti apa yang kita sudah baca, kita kan udah tahu. Dengar, firman Tuhan selalu baru tiap hari. Itu makanan rohani kita. Nah bayangin, manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu makan yang kita makan. Jiwa itu ketenangan, mendengar musik, lihat pemandangan. Itu jiwa kita dimakan. Tapi roh kita dimakan, memakan apa? Firman. Makanya saya paling anti kalau ibadah gak ada firman. Sesat itu saudara. Firman itu harus selalu kita dengar. Kita baca dan kita renungkan. Coba Om Riko baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berikutnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang disukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Catat ini. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang berbuatnya benar. Saya mau tanya pagi hari ini, siapa yang mau berhasil? Angkat tangan. Yang lain pada nggak dengar apa budak, saudara? Saudara mau berhasil angkat tangan? Yang nggak angkat tangan nggak berhasil.
Mau berhasil kan? Tapi ayat yang di atas berkata renungkan firman, kapan? Kapan? Lebih keras lagi, kapan? Siang dan malam, artinya tidak ada henti. Firman itu direnungkan. Beda baca firman dan renungkan firman. Baca firman tuh baca namanya. Tapi renungkan, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Renungkan gini. Cari Tuhan. Itu renungkan. Bahasa Inggris atau bahasa aslinya renungkan tuh meditate. Meditate itu adalah akar dari kata meditasi. Saudara tahu meditasi enggak? Orang bisa bermeditasi itu sampai 3 hari 3 malam. Itu meditasi namanya. Renungkan artinya benar-benar diulang kata-katanya sampai masuk ke hati, mempengaruhi, menguasai hati dan pikiran. Itu namanya direnungkan. Kapan direnungkan? Siang dan pantesan kita nggak berhasil, saudara. Karena kita nggak pernah renungkan firman. Halo? Haleluya. Haleluya. Atau mungkin saudara kalau baca firman pilih-pilih. Ada orang begitu. Cari ayat favorit, ayat yang menenangkan jiwa. Tapi kalau udah berkorban, melakukan pikul salib, sanggal diri, Anda nggak mau baca. Makanya hari ini saya mau katakan, gereja itu sedang seperti kapal miring. Kita berat sebelah. Orang Kristen lebih suka berkat, kesembuhan, pertolongan. Anda lupa di sebelahnya juga harus pikul salib. Jangan mau yang enak-enak aja. Yang gak enak juga harus terima, saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, apa kemalasan orang Kristen? Ibadah. Mana sekretaris? Pril, coba kira-kira kegiatan apa ada di gereja kita, Pril? Selain hari Minggu, Pril. Ada apa? Kurang banyak, saudara. Mau ditambahin lagi? Ya, apa kita mau tambah lagi? Tiap hari kita bikin ibadah, mau? Oh, nggak ada amin, saudara. Cuma segitu aja yang datang juga sedikit. Coba, mana Ibu Eva nggak ada ya? Ibu Eva mana? Oma David? Hah? Oh, ibadah kedua, nanti saya tanya Ibu Eva. Coba tanya Ibu Eva sebagai koordinator doa, puasa. Datang nggak segini banyak? Enggak. Yang datang paling 20% dari kehadiran saudara. Kenapa? Malas. Orang malas banyak alasan. Orang malas selalu pakai alasan. Haleluya. Haleluya. Pariko baca lagi Pariko, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Apa kata Tuhan kepada bangsa Israel? Coba. Keluaran 23 ayat 25. Ya. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tetapi kamu, baca enggak saudara? Tetapi kamu apa? Belum semua. Tetapi kamu harus. Itu tidak boleh tidak, saudara. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Tujuan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir apa tujuannya? Supaya apa? Beribadah, saudara. Nggak ada yang lain. Iya, mereka dilepaskan dari jajahan Mesir. Iya, mereka dilepaskan dari segala ikatan-ikatan karena mereka menjadi budak. Tetapi tujuan yang paling esensi adalah ibadah. Dan yang sekarang sedang dijauhi anak-anak Tuhan. Saudara, kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama, ibadah orang Israel itu sulit, saudara. Ketika kemah dibangun, itu ada
halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Begitu juga ada alat-alat yang harus posisinya persis. Orang Israel itu berdiri di luar halaman. Yang boleh masuk adalah imam besar. Yang dilakukan apa? Ada penyucian, dipotong binatang. Potongnya harus benar, binatangnya harus akurat. Baru darahnya boleh masuk ke ruang kudus. Sampai ruang maha kudus. Saudara tahu ceritanya? Kalau imam besar ada cacat, imam besar itu langsung mati seketika, saudara. Makanya setiap imam besar yang masuk ruang maha kudus diikat talinya, ada ikatan di kakinya. Itu setiap langkah bunyi, ceteng, ada loncengnya. Masuk lagi, ceteng, ada lonceng. Berarti masih masuk. Tapi ketika dia melangkah lalu nggak ada bunyi lonceng, artinya imam besar sudah mati di dalam. Dengan tali yang diikat, ditariklah jasadnya keluar. Sampai segitunya Tuhan kita. Kalau ibadah mereka, kalau korban mereka berkenan di hadapan Tuhan, dosa umat Israel diampuni. Shekinah Allah, kemuliaan Allah, glory Allah itu turun buat bangsa Israel. Kita bersyukurlah pada Tuhan sebab mondar mandir. Kita ini lagi ibadah loh saudara. Berapa ratus jam Tuhan kasih kita dari Senin sampai Sabtu. Anda lakukan bebas apa saja. Tapi banyak orang tidak menghargai rumah Tuhan hari-hari ini. Karena apa? Malas. Otaknya udah malas dulu. Siapa di sini orang tua masih bangunin anaknya untuk ibadah? Kenapa? Anaknya malas. Cari Tuhan loh ini. Kita ini gak main-main cuma kumpul-kumpul, kongko-kongko. Enggak. Kita sedang cari Tuhan hari ini. Karena Tuhan baik, 1 minggu Tuhan sudah pelihara kita. 1 minggu Tuhan sudah berkati kita. Tuhan sudah tolong kita sepanjang minggu. Persoalan dia tolong, masalah dia angkat. Hanya 2 jam di gereja aja kita udah gasak gusuk. Coba saudara nongkrong di mall. Benar gak? Halo? Ngaku aja supaya ringan saudara. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8 kok. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani Loh, saudara baca enggak? Latihan badani apa? Terbatas. Saya tidak katakan Anda nggak boleh olahraga, ayo olahraga. Sehat, kuat. Tetapi apa yang lebih penting itu yang harus kita pikirkan. Kesehatan iya boleh, sehat nggak masalah. Tapi sehat pun harus dibarengi dengan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Ngerti nggak sih saudara? Saya katakan kepada pengurus, tolong kalau bisa ibadah kegiatan pertengahan minggu, saya nggak usah sampaikan firman, saya nggak usah dijadwalin. Biar yang lain-lain melayani. Karena saya juga mau diberkati saudara. Dari Pak Yapto, Pak Yakub, siapa lagi? Tante Syana, Ibu Ita, Oma David. Semua hamba-hamba Tuhan kita kan sedang melayani Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Tapi di dalam ibadah ada janji. Kenapa? Yang disampaikan itu bukan cerita dongeng. Yang disampaikan adalah firman Tuhan. Dan firman itu adalah janji Tuhan hari ini
Dan apa? Untuk hidup yang akan datang. Anda sehat-sehat kalau ujung-ujungnya neraka, untuk apa saudara? Anda punya uang kalau ujung-ujungnya nggak selamat, untuk apa saudara? Saya baru ngerti satu hal loh Pak Riko, rupanya kematian itu sebenarnya hal yang biasa. Jangan dibesar-besarkan. Walaupun ada banyak suku daerah yang kalau orang mati itu, waduh itu bisa meratap tuh bulanan loh. Bahkan maaf bicara, ada orang membayar orang supaya suasana itu sepertinya, waduh sendu seperti apa, dibayar untuk nangis. Padahal lahir di dunia biasa, meninggal juga biasa. Tapi yang gak biasa setelah meninggal Bu, itu yang gak biasa. Kalau perginya biasa, tapi setelah meninggal kemana, itu yang tidak biasa. Saudara mau beribadah, saudara mau beribadah. Yang ketiga, apa kemalasan orang Kristen? Nggak suka berkorban. Malas berkorban. The Only Son itu menceritakan tentang bagaimana seorang bapak Abraham di umur yang tua 100 tahun baru menerima anak itu. Lalu ketika anak itu bertumbuh, anak itu diminta Tuhan untuk dikorbankan. Kan itu ceritanya. Sama seperti Yesus, anak satu-satunya berkorbankan diri, memberikan diri untuk menghapus dosa manusia, kan begitu. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya cerita ini menceritakan tentang ketaatan seorang Abraham. Kalau anaknya saja dia berikan, dia korbankan, berarti yang lain pun dia berani berikan. Ngerti saudara? Haleluya. Tapi hari ini orang Kristen malas memberi. Karena mereka berkata, kalau saya kasih, saya makan apa? Kalau saya kasih, cicilan saya seperti apa? Saudara lupa ya, bahwa apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang buat kita. Siapa hari ini yang kecewa iring Tuhan, angkat tangan. Pada akhirnya Pak, saya mendapati dan saya bisa mengambil suatu konklusi bahwa sebenarnya saya menyesal iring Tuhan. Boleh angkat tangan. Siapa yang minggu lalu puasa terpaksa karena nggak ada nasi di rumah? Angkat tangan. Siapa yang minggu lalu terpaksa minta di jalan karena nggak bisa makan? Angkat tangan. Ada haleluya. Ada haleluya. Coba Riko baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Berikutnya pertanyaan Abraham diuji. Pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu jawabnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kain untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya kalau baca ini, saya mikir gini saudara. Ini Tuhan gak salah berfirman apa ya? Apa Tuhan gak tahu tuh Ishak anak perjanjian?
Yang Tuhan janjikan kepada Abraham, keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit, seperti banyaknya pasir di lautan. Apa Tuhan nggak tahu ini adalah anak perjanjian? Tapi saya menarik ada satu kata, coba lihat ayat yang pertama. Lihat ayat yang pertama. Yang kedua, sorry. Ayat yang kedua ada kata begini. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau, saya nggak tahu, mungkin Abraham terlena dengan berkat, Abraham terlena dengan janji Tuhan, apa yang dia impikan, apa yang dia doakan, apa yang dia mau, sekarang sudah ada di depan mata. Seringkali kita pun demikian, kita terlena dengan berkat Tuhan, puji Tuhan, haleluya, apa yang kudoakan sudah terwujud. Tetapi justru yang kita kasihi, itu yang diminta Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau diduakan, saudara. Segala hal-hal yang menghalangi kita untuk kita mencintai Tuhan, Tuhan bisa ambil itu. Berikan Ishak yang kau kasihi dan korbankan. Korbankan. Tidak ada anak lain. Ishak adalah anak perjanjian dan itu juga dikorbankan. Roma 8:32, Riko. Roma 8:32. Apa kata firman? Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang apa? Menyerahkan, itu dia korbankan anaknya. Jadi Ishak adalah anak satu-satunya yang dikorbankan. Yesus juga adalah anak satu-satunya yang diserahkan bagi saudara. Dia tidak sayangkan anaknya. Dia korbankan. Sudahkah saudara berkorban? Saudara mau berkorban? Ini permasalahan gereja Tuhan. Selalu ada hitung-hitungan di otak kita. Selalu ada angka-angka yang keluar setiap kali suruh berkorban. Tapi saya berdoa pagi hari ini. Engkau percaya apa yang kau tabur pasti engkau akan tuai. Apa yang kau lakukan untuk pekerjaan Tuhan, engkau pasti akan diberkati Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang terakhir dari khotbah saya, poin yang berikutnya. Anda tidak bisa menjadi dewasa rohani dan tetap menjadi orang malas. Saya ulangi ya. Anda nggak bisa jadi anak Tuhan yang rohani tetapi tetap malas. Karena hanya orang yang rajin, ukurannya itulah yang namanya dewasa rohani. Jangan malas, saudara. Jangan malas. Saya tutup dengan satu kisah, Matius pasal 25 ayat 26, 29 sampai 30. Coba Om Riko baca, Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26. Ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 29 sampai 30. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak. Anda perhatikan di sini, ini yang terakhir, saudara. Diberikan satu contoh hamba-hamba yang diberikan talenta, betul? 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Semua dapat gak? Semua dapat? Kalau Anda baca ayat di atas, sesuai dengan kemampuan mereka. Anda dikasih talenta sesuai dengan kemampuan saudara.
Tetapi ketika kita diberi talenta, diberikan kemampuan, diberikan sesuatu, Alkitab berkata kita harus melipat gandakan. Kita harus kembangkan. Saya dulu umur 10 tahun baru belajar drum. Hanya bisa drum, gak bisa yang lain. Tapi ketika saya ke Amerika tahun 93, saya belajar untuk nyanyi. Saya jadi singers. Puji Tuhan tahun 2006 saya jadi WL di GBK. WL di GBK. Dan puji Tuhan, Tuhan angkat lagi. Sekarang saya menjadi pemberita firman. Talenta itu saya kembangkan. Kemampuan itu saya kembangkan. Tetapi ada hamba yang punya satu talenta, kita tahu cerita ini, dia justru kuburkan talenta itu. Sampai-sampai tidak punya apa-apa. Coba lihat ayat yang ke-26 tadi. Dua kata yang saudara harus renungkan hari ini. Matius 25 ayat 26. Hai kamu, baca sama-sama, 2, 3. Hamba yang jahat dan malas. Orang yang malas ujung-ujungnya akan buat kejahatan. Orang yang malas akan menguburkan talenta. Dan akhirnya apa? Ayat yang ke-30 berkata apa? Ayat 30 berkata apa? Matius 25. Campakkanlah hamba yang tidak. Jadi orang malas itu gak ada gunanya, saudara. Mendingan dicampak ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana ada terdapat ratap dan kertak gigi berbicara neraka. Orang malas masuk neraka. Ngerti firman Tuhan pagi hari ini? Saudara mengerti firman Tuhan pagi hari ini? Kiranya Tuhan tolong kita semua. Mari jadi jemaat yang rajin beribadah. Rajin berdoa. Rajin baca firman. Rajin berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.